Keranjang Kaifan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Keranjang Kaifan. Kali ini kita lanjutkan video kita di bagian kedua, yaitu pengukuran poligon di bagian kedua ya. Nah, di depan kita ini sudah saya buka ya sebuah file Excel ya, file Excel untuk perhitungan poligon ya. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menghitung azimut ya, sudut azimut ya. Dengan diketahui satu buah sudut azimut, kita bisa menghitung sudut azimut di setiap titik atau patok dalam poligon kita. Maka kali ini kita lanjutkan dengan perhitungan poligonnya sampai kita dapatkan koordinat untuk masing-masing titik dari poligon tersebut ya. Di sini udah saya buat ya. Jadi untuk perhitungan poligon ini banyak caranya ya, banyak macamnya. Pada prinsipnya adalah sama ya. Ada yang menghitung langsung koreksi sudutnya ya, ada yang menghitung koreksi dari perhitungan delta X dan delta Y nya ya, atau dx dy nya. Kalau yang saya coba share kali ini adalah yang tidak menghitung secara langsung koreksi dari sudutnya, tetapi koreksi dilakukan pada saat menghitung dx dan dy ya. Oke ya, kira-kira seperti ini ya. Ini ada sketsa dari poligon kita. Ini ada poligon segi 6 ya, segi 6. Jadi prinsipnya kalau poligon segi 6 itu jumlah sudutnya adalah sebesar ini, perhitungan sudutnya di sini ya. Jadi jumlah sudut dalam sebuah poligon segi n ya, itu adalah n dikurang 2 terus dikali 180 derajat. Jadi misalnya kita punya poligonnya ada segi 6 ya, berarti jumlah sudut dalamnya poligon tersebut itu secara total berjumlah sebanyak 6 kurang 2 sama dengan 4 dikali 180 derajat ya. Berarti 6 kurang 4 ya dikali 180 derajat itu adalah besarnya sebentar, 6 kurang 2 ya, sorry, dikali 180 itu besarnya adalah sebesar 720 derajat ya. Jadi dengan menggunakan persamaan ini kita akan ketahui bahwa jumlah sudut dalam segi 1, 2, 3, 4, 6 ini adalah totalnya 720 derajat ya. Itu kalau kita mau mengkoreksi sudutnya secara langsung. Kenapa harus dikoreksi? Karena pada saat di lapangan pengukuran itu kita tidak akan pasti ya, sudah pasti itu tidak akan mendapatkan pengukuran sudut yang tepat ya, jumlahnya sebanyak rumus yang tadi ya, n kurang 2 kali 180 derajat. Itu hampir nggak mungkin ya. Kalau saya yakinkan itu di satu kepastian bahwa itu tidak akan mungkin dicapai ketelitian detail ataupun sekuat itu ya. Oke, ini kira-kira kita lanjut dengan perhitungannya sebentar ini. Nah, saya coba munculkan dulu ya. Oke, saya coba kasih kecil ya ini. Oke, nah ini ya yang saya tandain dengan shading warna biru muda ya, atau biru toska ini adalah nilai-nilai yang harus kita input ya berdasarkan pengukuran lapangan. Seperti misalnya ya di P6 ini ada tinggi alat 1,255 meter ya. Di P6 ini ada kita hasil pengukuran lapangan, kita dirikan alat terus kita ukur tingginya itu sebesar 1,255 meter ya. Kebetulan di posisi P6 ini alat itu ditembak ke arah utara untuk mendapatkan azimutnya. Jadi bukan di P1 ya, bisa aja kita di P1 ataupun di P lainnya, sehingga kita cukup mengetahui satu buah titik dengan diketahui pengukuran arah utara sehingga kita dapat azimutnya, maka kita akan bisa menghitung azimut untuk seluruh titik seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Kemudian di sini pada saat alat dipindahkan di posisi P1 maka diukur tinggi alatnya sebesar 1,525 dan seterusnya. Kemudian ada sudut horizontal ya. Sudut horizontal ini didapat dari hasil pengukuran digital menggunakan teodolit ya. Jadi kalau mesin ataupun alat teodolit tersebut ya, kalau kita pernah melihatnya ya, mungkin pada video-video sebelumnya saya juga ada mempraktekkan bagaimana alat teodolit tersebut ya menghasilkan sudut horizontal. Ini sudut horizontalnya kita isi kemari. Jadi pada saat dia ditembakkan, kebetulan pada saat di posisi P6 ya, alat teodolit itu kita arahkan ke arah utara kompas, kemudian kita nolkan ya. Mungkin kira-kira seperti ini gambaran menolkan alat teodolitnya pada posisi arah utara.
ya. Kemudian setelah posisi arah utara diperoleh, alat kemudian setelah dinolkan ya, alat kemudian diputar searah jarum jam membidik patok P1 ini ya. Yang dibidik adalah kepala ataupun satu titik di atas patok tersebut yang biasanya dimarking dengan sebuah paku ya. Nah, pada saat dibidik ke arah ini dikunci alatnya sehingga diperolehlah besarnya sudut sebesar 159 derajat ya, 37 menit. Ini simbol menit, 50 detik. Nah, seperti ini ya. Jadi semuanya seperti ini inputnya. Kemudian pada saat posisi alat ada di P1 ya, yang ditembak adalah pertama kali adalah P6. Kemudian berputar ya untuk menembak P1. Pada saat alat menembak P6 ya, di marking di atas patoknya, kembali bacaan horizontal teodolitnya kita nolkan. Kemudian kita putar ke arah P2 ya. Pada saat bidik di P2 kita kunci dan kita baca sudut horizontalnya sehingga diperoleh nilai, kebetulan ini hasil pengukuran adalah sebesar 90 derajat 14 menit ya, 10 detik seperti ini. Dan seterusnya pada saat alat dipindah ke posisi P2, yang ditembak pertama sekali adalah P1. P2 tembak pertama kali P1 ya. Pada saat alat diarahkan teropongnya membidik marking di atas P1 berupa sebuah paku, dikunci, kemudian ya alat bacaan horizontalnya itu dinolkan seperti ini dengan prinsip yang sama dengan sebelumnya. Kemudian kita putar searah jarum jam ya. Jadi ini arah jarum jamnya ya tergantung ya, bisa aja berlawanan arah jarum jam. Karena apa? Yang mau kita bidik adalah ataupun yang mau kita ukur adalah sudut dalam ya. Jangan sampai yang terukur sudut luar. Kalau yang terjadi pengukuran sudut luar, maka kita harus keluarkan harus kita kurangkan dengan 360 derajat ya. Nah, ini dia tuh 360 derajat dikurangkan sudut yang luar dapat sudut dalam ya. Nah, jadi pada saat posisi P2 yang dibidik adalah P1, kemudian pada saat dia bidik P1 itu bacaan sudut horizontalnya dinolkan ya, 0 derajat, 0 menit, 0 detik ya. Kemudian searah jarum jam ya, karena kita mau mengukur sudut dalamnya seperti ini ya. Kemudian pada saat alat sudah pas di marking patok P3, maka dikunci dan dibaca. Nah, bacaannya dalam formulir yang kita dapat di lapangan kita inputkan ke dalam Excel ini sebesar kebetulan ini 179 derajat 19 menit 0 detik dan seterusnya sampai P5 ya. Nah, kemudian ya untuk sudut vertikalnya juga seperti itu ya. Sudut vertikalnya juga seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini sudut vertikalnya ya. Pada saat bacaan P6 ya nembak P1. Jadi untuk sudut vertikal ini bacaannya adalah pada saat ditembak P1 ya. Jadi pada saat tembak posisi P6 ditembak utara itu vertikalnya diabaikan ya. Jadi pada saat posisi P6 ditembak target di P1, maka dibaca sudut vertikalnya kira-kira seperti ini ya, dibaca ya. Mungkin gambaran sudut vertikal bisa kita lihat di video yang ini ya, bagaimana sudut vertikal itu arah utara arah tegak lurus ke atas itu sudut vertikalnya bernilai 0 seperti ini. Oke ya, kemudian semuanya kita input ya. Pada saat posisi di P6 tembak pada saat posisi di P1 tembak P6 kita baca juga sudut vertikalnya berapa. Kemudian pada saat P1 tembak P2 kita baca sudut vertikalnya berapa. Nah, sudut vertikal ini adalah satu bacaan dengan pembacaan rambu ya. Jadi kalau sudut horizontal ini tidak perlu kita baca rambu, tetapi sudut vertikal ini adalah satu bacaan dengan bacaan rambu. Jadi kalau seandainya alat ada di posisi P6 kemudian kita tembak P1 ya, itu rambu dipasang di P1. Kemudian kita baca rambunya, misalnya benang atas dapatnya 0500, benang tengah 0353, benang bawah 0210. Kemudian kita baca langsung sudut vertikalnya, didapat ini misalnya 90 derajat 50 menit dan 10 detik seperti itu. Pada saat alat berada di P3 kemudian kita pasang rambu di P2 ya. Ini P3 pasang rambu di P2 ya. Kita baca sudut vertikalnya ya. Pertama kita baca dulu rambunya dulu ya. Maaf ya, kita baca rambunya dulu. Jadi baca rambunya, rambu yang kita pasang di P2 didapat misalnya yang ini nih ya, yang ini.
0400 0256 0111. Kemudian kita langsung baca berapa sudut vertikal pada posisi bacaan rambu kita ini. Misalnya dapat sudut vertikalnya 268 derajat, 42 menit dan 30 detik. Demikian seterusnya. Jadi sekali lagi, ini yang dimaksud dengan stadia survei ya, karena kita baca sudut vertikal, kemudian kita baca rambunya, kemudian kita langsung baca sudut vertikalnya. Dan untuk mengetahui berapa elevasinya, maka tiap alat ini kita harus ukur tingginya dengan menggunakan meteran. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi semuanya ini tinggi alat, bacaan horizontal, bacaan sudut vertikal ya, bacaan rambu seperti ini semuanya adalah didapat dari pengukuran lapangan. Termasuk juga jarak meteran ya untuk kontrol ya, jarak meteran dengan menggunakan meteran, biasanya meteran 50 meter. Kita ukur di lapangan ya, kemudian kita masukkan pada posisi yang masing-masing. Misalnya ya, misalnya pada saat kita ngukur patok P6 ke P1, ukur pakai meteran dapatnya 28,950. Pada saat kita ngukur posisi alat ada di, maaf ya, kita ukur patok P3 ke P2, maka pengukuran meterannya diperoleh hasil 28,850 dan seterusnya seperti ini ya. Jadi semua yang saya tandai dengan shading warna biru muda ini adalah isian yang didapat dari hasil pengukuran lapangan. Sementara yang lainnya ini dihitung dengan menggunakan tabel ini. Kemudian di sini ada yang saya shading warna seperti warna kuning ya, atau coklat muda seperti ini ya. Ini kita abaikan dulu dalam perhitungan kali ini karena akan kita coba bahas di pertemuan berikutnya di pengukuran poligon yang bagian ketiga ya. Kita bahas di sana. Ini berhubungan dengan sumbu Z-nya ya, atau elevasinya ya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Sekarang kita coba ubah ya. Nah, ini ada pengubahan ya. Jadi dari pengukuran yang dari menggunakan alat teodolit itu dalam satuan detik, dalam satuan derajat, menit dan detik ya. Kita harus ubah dulu ke dalam bentuk desimal ya. Karena Excel ini dia bacanya dalam bentuk desimal ya, dalam bentuk tanpa derajat, menit dan detik ya. Sementara kalau menggunakan kalkulator ya seperti ini ya, kita bisa menghitungnya langsung dalam derajat, menit dan detik. Oke, cara mengubahnya dari dari derajat, menit dan detik ke bentuk desimal itu adalah dengan ya, kita pada posisi ini kita buat sama dengan di sini ya. Kemudian ya, yang derajatnya tetap ya, kemudian kita tambahkan dengan yang menitnya. Dan menitnya kita konversikan ke dalam derajat dengan cara ya ini ya. Nilai menitnya itu kita bagi dengan 60 ya, tutup kurung, selesai ya. Kemudian yang detiknya, nilai detiknya itu kita konversikan ke dalam derajat. Caranya adalah dengan membaginya dengan 3600 seperti ini. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Nah, ini kebetulan memang semuanya 00. Nah, ini tinggal kita kopikan aja ya. Kemari, Ctrl V ya, kemari Ctrl V, kopikan terus sampai ke bawah ya, sampai ke titik 5 ya. Posisi antara posisi pada alat di P5 dan yang di bidik adalah P6. Nah, kalau sudah seperti ini ya, bacaan sudut horizontalnya ya dalam desimal, kemudian kita lanjutkan dengan mengubah ya sudut vertikalnya ke dalam bentuk desimal juga. Caranya sama, jadi kita kopikan aja kalau seperti ini ya, kita copy kemari ya, kemari ya, kopikan terus kemari ya. Oke, semua sudut horizontal dan sudut vertikal kita sudah kita ubah ke dalam bentuk desimal seperti ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke kolom jarak optis ya. Nah, jarak optisnya bagaimana ya? Nah, ini kita peroleh dengan cara seperti ini ya. Kita buat sama dengan dulu ya. Jarak optis ini mirip seperti pengukur jarak mendatar pada saat kita mengukur dengan menggunakan waterpass, yaitu rumusnya adalah 100 dikali benang atas ya dalam meter dikurangi dengan benang bawah dalam meter, dapat hasilnya. Tapi ini kita pengukuran menggunakan trigonometri karena apa? Nggak pas di posisi teropong 90 derajat ya.
maka kita harus buat dia dikali dalam perhitungan SL ini ya. Nah, dalam perhitungan SL ini kita menggunakan rumus sinus radians kuadrat. Jadi seperti ini ya, tetap seperti rumus awal. Pada saat kita mengukur dengan menggunakan water pass ya, 100 ya, kemudian dikali ya, benang atas dikurangi dengan benang atas dengan benang bawah, maaf ya, dikali dengan sinus ya, buka kurung. Nah, ini pakai radiansnya ya, jadi sinus radians ya, sudut vertikal dalam desimal, tutup kurung ya, tutup kurung, kita kuadratkan pangkat 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau menggunakan kalkulator caranya seperti ini ya. Jadi oke, kita lanjut ya. Nah, untuk yang berikutnya ya, jarak dari alat di P1, bidik patok P6 ya, baca rambu itu cukup kita kopikan ya, kita kopikan kemari ya, kopikan semua, karena kita sudah menggunakan rumus ataupun formula yang sama dan menggunakan sel-sel yang kita ukur relatif punya alamat masing-masing yang bisa berubah sesuai posisi dari sel kita ya. Nah, kalau sudah ya, ini ada D ya, nilai D ini adalah nilai rata-rata dari jarak yang kita ukur ya. Jadi saya menggunakan nilai jarak auktis sebagai nilai rata-ratanya, jadi bukan jarak meteran ya. Meteran untuk kontrol ya, di sini 28,929, ini diukur pakai meteran dapatnya 28,950, dan mendekati ya, berarti kebacaan rambu kita dengan menggunakan alat itu mata kita tuh nggak salah, gitu aja prinsipnya ya. Yang ini apa ini? Sebentar, jarak meteran kok 0 ini ya, ini mungkin nggak diukur ya, ya nggak masalah, oke ya. Kemudian ya, ini rata-rata ya, nilai rata-ratanya ya. Kebetulan kenapa harus rata-rata ya, karena gini, P6 ke P1 itu diukur dapat jarak optisnya seperti ini ya, sementara P1 P6 dapat jarak optisnya adalah sebesar ini, 31,968. Jadi ini ada pengukuran dua kali, P6 dan P1, P1 dan P6 ini mengukur jarak yang sama tapi diukur dua kali, diperoleh hasil yang seperti ini ya. Seharusnya ini bisa lebih baik lagi ya, makin lebih mirip, tapi ini sepertinya masih jauh, tapi ya nggak masalah untuk contoh dalam perhitungan ini. Nah, nilai keduanya ini karena sama-sama mengukur jarak antara P6 ke P1 dan P1 ke P6 ya, yang ini, maka kita pakai jarak rata-ratanya ya, ini ya, ditambah dengan ini ya, kemudian kita bagi 2. Nah, dapat seperti ini. Nah, untuk berikutnya kita tinggal kopikan aja, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, dan yang ini tidak ada dua buah nilai, maka kita pakai nilai yang satu ini aja, kita sama dengan ini. Oke, selesai untuk jarak D ya yang dipakai ya. Jadi sesuai dengan poligon segi 6 ya, ada 6 titik ya, ini poligon kita segi 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, otomatis punya 8 buah jarak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 8 buah jarak untuk masing-masing sisi antar patoknya ya. Nah, kemudian beta, nah beta ini ya, ini adalah besar sudut ya. Jadi beta yang pertama ya, beta yang pertama kita letakkan di ini ya. Beta yang pertama kebetulan adalah nilai dari azimut ya, kita pakai nilai dari azimut dari posisi di P6 ya. Ini ada P6 ini, jadi azimutnya ini jadi beta yang pertama, itu adalah bacaannya ya, utara ke sisi P6 P1 atau azimut P6 ya, dari arah utara ke sisi P6 P1 ya. Jadi itu nilainya adalah sebesar ya
tadi pada saat arah utara kita sudah nolkan, maka untuk menghitung beta pada posisi P6 itu nilai yang ini sudut horizontalnya ya dikurangi dengan yang ini, kita tutup kurung seperti ini ya. Kemudian untuk yang P1 itu adalah ya berarti ini sudut antara sudut yang dibentuk dari ataupun sudut P2, P1, P6 ya. Jadi kalau kita di gambarnya, kalau tadi yang pertama adalah azimutnya, maka yang ini adalah sudut P2, P1, P6 ya, bentuk sudut ya. Jadi kita pakai rumus sama dengan ya ini ya dikurangi dengan 0. Oke, dan seterusnya kita kopikan aja ya. Untuk P2 dapat sudutnya sebesar ini, P3, P4, P5. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke kolom berikutnya, kolom AZ atau perhitungan azimut. Nah, perhitungan azimut ya untuk azimut pada posisi P6 ya atau azimut P6 itu adalah sebesar ya ini ya, karena di awalnya kita memang sudah membidik utara. Jadi yang diketahui pertama sekali itu adalah azimut pada posisi di P6 atau azimut P6 P1 ya, atau azimut P6 aja kita bilang boleh ya. Maka ini kita sorot, kita pilih azimut P6 itu adalah sebesar beta ya. Nah, untuk azimut berikutnya ini seperti perhitungan pada bagian ataupun pada video yang kita bagian pertama itu kita peroleh dengan nah seperti ini ya. Jadi azimut yang ini ya ditambahkan dengan sudut yang ini ya, sudut di sudut P1 ya. Jadi azimut P6 ditambah dengan sudut P1 ya, kemudian dikurangi dengan 180 derajat seperti ini dapatnya ya. Untuk yang lainnya tinggal kita kopikan aja, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Oke ya, sudah dapat kita semua nilai azimut untuk tiap-tiap titik. Jadi ada 6 buah azimut, 1 2 3 4 5 6 ya. Kemudian kita lanjut dengan kolom DC nih, bagaimana cara mencari nilai untuk D kali sin. Ini adalah kita coba posisikan ya, jadi jangan sampai salah meletakkan nilainya. Ini kita letakkan di sini nih ya, di sini ya. Jadi pada sel titik bidik P1 P6 kita letakkan nilai di sini. Oke, nilainya adalah nilai D, ini nilai D ya, ya teratas yang tadi dikalikan dengan ya sinus ya, buka kurung radian RA dipancing, cross klik 2 kali radiansnya ini, kemudian kita pilih radian sudut azimut ya, azimut di P6 ya, tutup kurung, enter. Nah seperti ini. Kemudian ini kita kopikan aja nilainya, dia akan mengikut seperti ini. Oke ya. Kemudian kita coba cek apakah perlu dikoreksi, karena seharusnya jumlah keseluruhannya adalah harusnya 0. Kita coba jumlahkan sum ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 sesuai dengan poligonnya adalah segi 6 ya. Kita jumlahkan, ternyata nilainya tidak sama dengan 0, maka kita perlu koreksi. Koreksinya kita berikan adalah sebesar lawan dari nilai yang ini ya. Lawan dari nilai yang ini. Koreksi yang kita berikan adalah sebesar min 1,749. Jadi karena kita punya 6 buah patok pada poligon segi 6, maka setiap patok harus mendapatkan koreksi yang jumlah yang sama. Maka kita perlu bagikan sebanyak sama dengan min ya, karena kita mau menghilangkan ataupun membuat nilainya 0. Buka kurung, nilai yang ini kita bagikan dengan 6 seperti ini. Oke ya. Nah kemudian kita beralih ke kolom D cos ya, itu kita letakkan di sel sebelah di sin yang sebelah sini. Kemudian kita tekan tombol sama dengan ya, nilai D nya kita arahkan, kemudian kita kali dengan cos ya, cos buka kurung ya, radians sudut azimut ya, tutup kurung seperti ini
ya. Kemudian kita kopikan, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Kita jumlahkan sum, atau kita kopikan dengan formula yang sebelahnya juga bisa ya. Kemudian tekan enter. Nah, juga tidak ketemu nilai 0, maka ini perlu kita koreksi. Koreksinya adalah sebesar lawan dari jumlah total decos ini, itu kemudian dibagi dengan jumlah banyaknya patok segi 8 ya. Berarti ini adalah sama dengan min ya, lawan yang sana kita bagi 6, koreksinya ini seperti ini. Jadi dia harus dapatnya ini nilainya positif ya. Kalau ini nilainya positif, ini koreksinya harus negatif dibagi 6 jumlahnya poligon. Ini kalau seandainya koreksinya negatif, maka maaf, kalau jumlah koreksinya positif, jumlah koreksinya negatif seperti ini, maka koreksinya adalah positif dibagi jumlah poligon, titik poligonnya ya, atau jumlah sudut poligonnya. Nah, kalau sudah ya, kita beralih ke kolom dx. Nah, dx ini adalah, mari ya, sama dengan ya, nilai desin ini kita tambahkan dengan nilai koreksinya yang ini ya. Jadi kita perlu membuat alamat absolut karena semuanya kita ya jumlahkan ke koreksinya ya. Ini jumlahkan koreksi, untuk yang ini nanti jumlahkan koreksi, maka kita harus buat alamat absolut dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Nah, seperti ini, sehingga pada saat kita kopikan, copy, koreksinya tetap pada nilai V33 ini ya. Nah, untuk D nya itu adalah nilai decos ini ya, ditambahkan nilai koreksi, tekan F4 juga untuk buat alamat absolut ya. Kemudian kita kopikan, copy, nah kita coba cek, harusnya nilai jumlah semuanya ini adalah nilainya sama dengan 0 ya. Kita coba tambahkan ya, enter ya. Oke, 0 sudah benar ya. Yang ini juga ya, kita coba jumlahkan semuanya. Oke ya, kalau sudah dx dan y nya diperoleh, maka kita bisa kemudian menentukan koordinatnya. Nah, di sini untuk menentukan koordinatnya ya, sekali lagi saya dh, dz dan nilai z, koordinat z untuk elevasi kita abaikan karena akan kita coba kupas di video perhitungan poligon bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir ya. Nah, nilai ini ya, koordinat, dalam menghitung nilai koordinat maka harus kita tentukan satu buah koordinat yang kita ketahui koordinatnya ya. Maaf, satu buah patok yang kita ketahui koordinatnya. Di sini kita buat ya, seolah kita mengetahui patok P1 itu koordinatnya adalah sebesar 100 X dan Y nya adalah nilainya 100 ya. Jadi bagaimana menentukan koordinat yang diketahui ini, kita bisa menggunakan GPS handheld ya, atau portable GPS, ataupun menggunakan GPS geodetik ya. Atau kalau memang kita belum bisa mendapatkan nilai secara menggunakan alat GPS, kita bisa menentukan koordinat sementara, misalnya 100 seperti ini, sehingga pada saat nanti kita sudah ketahui koordinat yang kita ukur sebenarnya di lapangan, kita bisa berubahnya sesuai dengan hasil pengukuran kita. Nah, kali ini kita menggunakan koordinat sementara, atau lebih dikenal dengan nama koordinat lokal ya, karena ditentukan sendiri secara asal ya. Misalnya X nya pada titik ataupun patok P1 100 X, Y nya juga 100 seperti ini. Maka untuk patok P2 bisa ditentukan nilai koordinatnya adalah sebesar ya, nilai koordinat yang ini X ya pada posisi P1 atau patok 1 ya, ditambahkan nilai DX pada yang ini ya, pada posisi P2 ya. Ini dia, tambahkan saja. Nah, ini hasilnya. Kemudian ini kita kopikan ya kemari ya, untuk P3 nya ini Ctrl V, dan kita kopikan untuk P4 nya ini Ctrl V, kita kopikan untuk P5 nya yang ini Ctrl V. Nah, untuk P6 nya itu kita balik ke atas ya, ini P6 itu jumlahnya ataupun koordinatnya adalah, maaf bukan jumlah ya, koordinat X nya adalah sebesar koordinat yang ini ditambahkan dengan nilai DX yang ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk koordinat Y kita lakukan dengan prinsip yang sama ya. Pada patok P2 koordinat Y nya adalah sebesar nilai koordinat sebelumnya ini ya, ditambahkan dengan nilai DY ya, yang ini ya. Kita kopikan aja ini,
Ctrl V, dan Ctrl V. Sementara untuk P6 nya itu diperoleh dengan cara sama dengan ya koordinat yang ini ya, ditambahkan dengan nilai DJ yang ini. Oke, sudah selesai seperti ini. Nah ya, jadi kita bisa lihat di sini ya, semuanya patok sudah punya koordinatnya sendiri. Bagaimana cara kita memplotnya ke dalam AutoCAD ya? Setelah punya koordinat seperti ini ya, kita coba akan buat ya. Tapi saya kali ini memplotnya dengan menggunakan cara manual di AutoCAD ya, cara manual agar bisa lebih paham mungkin ya. Kita coba ini, kita geser dulu ke ya, ini ada betul nih ya. Kita coba ubah dalam bentuk dua tampilan bersebelahan ya. Ya seperti ini. Oke ya, saya geser kemari ya. Nah kita mulai dengan ya, kita mulai dengan titik P1 100 ya. Di sini kita pakai perintah PT dulu. PT untuk mengubah, maaf ini PT untuk mengubah spasi ya. Saya ulangi ya. PT itu untuk mengubah tampilan marking dari titik yang mau kita buat ya. Jadi model markingnya atau titik itu gimana? PT spasi. Nah ini ya, saya menggunakan marking yang ini aja. Kemudian point size-nya, besar markingnya adalah sebesar 3 unit saja. Kemudian yang ini kita pilih yang bawah ya, set size in absolute units, artinya dia jumlahnya tetap, ukurannya tetap ya. Typo terus ngomongnya ini ya, maaf ya. Oke seperti ini. Nah kemudian kita coba masukkan titiknya dengan perintah PO spasi ya, muncul point ya, specify a point ya. Kita tentukan pertama titik P1 dulu, itu koordinatnya adalah X nya adalah 100, masukkan angka 100,100 ya. Nah ini dia ya, ini adalah titik P1. Kita tambahkan saja dengan menggunakan teks ya, seperti ini ya, P1. Oke, ini kita ubah ukurannya menjadi mungkin ini aja. Oke ya, ini ada titik P1, kita geser kemari lebih dekat. Oke, kemudian lanjut ke titik P2, kita tekan lagi perintahnya adalah PO ya, masukkan ya, nilainya berapa nih P2 yang ini nih, P2 ya, 126, ya, koma dalam bahasa Inggris adalah bentuknya titik ya, 400, terus maaf koma ya, 110, koma titik ya, 114. Oke ya, ini adalah titik CP ya, ini adalah titik untuk P2 ya, kita buat namanya P2 seperti ini. Oke ya, kemudian kita lanjut ke titik berikutnya, PO lagi, atau tekan spasi aja karena perintah sebelumnya adalah perintah PO, maka akan muncul perintah PO juga. Yang tiga ini adalah 154,265, ya 121 titik ya 148 ya. Perhatikan di sini cara menulisnya ya, untuk komanya dalam bahasa Inggris adalah titik, sementara untuk pemisahnya kayak koma delimitednya itu adalah pemisahnya adalah koma, lambang koma ya, tekan spasi seperti ini ya. Ini adalah maaf, ini adalah ya titik P3 ya, ini P3 seperti ini ya. Kemudian kita lanjut lagi ya, kita lanjut tekstur ke bawah sedikit nih, berikutnya dengan perintah PO lagi, ini masuk ke titik P4 ya, adalah sebesar 143,796,147,808 809 ya, 809 ya, P4 ya, 143,796, 147. Oke, ini dia ya. Kita namakan dengan patok atau titik P4 ya, P4 seperti ini ya. Kemudian lanjut lagi PO ya, masuk ke titik yang 134 yang 5 ya, itu nilainya adalah pada posisi koordinat ya 115,628 137,485 seperti ini. Oke ya, kita kopikan yang ini. Ini adalah P
P5. Oke, sekarang yang terakhir P6, PO lagi. P6 ada pada koordinat X-nya 89.693, ya 128.216 ya. 216. Oke, ini dia. Ya, kita kopikan ini. Circle jadinya. CP. Oke, ini dia. Ya, kita ubah menjadi patok P6 atau titik P6. Oke. Kalau sudah, kita coba bentar ya, kita coba buat garis poligonnya dengan mengubah garis yang mungkin ya, yang lebih besar ataupun garis mana juga boleh ya. PL poligon ya, tarik garisnya ke titik-titik tersebut seperti ini. Nggak masalah ya, saya mulai dari P6, ini hanya bentuk poligon aja. Kita close seperti ini. Oke, sudah jadi seperti ini. Saya coba balik ya kemari. Ini saya pindah kemari. Oke, ya ini dia sudah jadi ya. Kita coba cek ya dengan poligon yang sudah kita buat sketsanya sebelumnya. Saya hilangkan aja apa namanya splitnya. Mari. Oke, ini dia ya. Jadi mirip ya dengan sketsa poligon yang kita punya ya. Jadi posisi utaranya ini di sini ya, di awalnya. Tapi ini kita nggak usah buat lagi. Oke, nggak apa, ini sudah jadi poligon yang kita buat. Nah, dari poligon inilah yang akan nanti kita gunakan untuk pengukuran detail atau pengukuran situasinya. Jadi kita sudah punya kerangka untuk kita mengukur ya secara lebih lanjut, atau pengukuran pemetaan atau pengukuran detail atau pengukuran situasinya. Oke ya. Nah, demikian yang mungkin bisa Kanjeng Kevin share untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya ya. Kita ketemu di bagian ketiga untuk menghitung koordinat Z-nya ini atau elevasinya ya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.